Lihat bagaimana keadaan ini juga terjadi di hari-hari ini dengan umat Tuhan. Pada saat itu orang itu lumpuh. Hari ini ada banyak umat Tuhan juga dalam kondisi lumpuh secara rohani. Nggak kurang pengalaman. Dia bisa melihat banyak. Dia bisa menyaksikan banyak. Dia melihat hal-hal yang fenomenal secara rohani. Dia melihat begitu banyak orang-orang yang dijamah Tuhan. Dia begitu melihat banyak orang yang mengalami Tuhan, berubah hidupnya, bertobat hidupnya, mengalami lawatan Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa ada orang-orang gereja, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan, yang selalu hidup dalam rasa hormat kepada Tuhan, tapi seperti si 38 tahun yang ada di pinggir kolam, dia melihat lawatan Tuhan, dia lihat kegerakan Tuhan, dia lihat pekerjaan Tuhan, dia lihat mujizat Tuhan, tetapi hanya berada di level melihat, tidak mengalami. Orang yang berada dalam kondisi hanya melihat dan tidak mengalami, sebenarnya hidupnya ini adalah meleset. Yang Tuhan mau adalah melihat dan mengalami. Tiap-tiap orang harus hatinya terisi dengan Tuhan. Kalau hatinya tidak terisi dengan Tuhan, maka bukan melesat, tetapi meleset. Lalu, apa yang terjadi dengan orang yang 38 tahun tergeletak dalam kondisi lumpuh ini? Ini yang ajaib. Kisah ini menjadi kisah yang luar biasa ketika Yesus muncul. Kekristenan itu yang pertama bukan saja melihat tetapi mengalami. Yang kedua adalah masalah Yesus muncul dalam hidupnya. Ada banyak peristiwa yang kita alami tapi belum tentu Yesus muncul. Tapi lihat, setiap kali Yesus muncul dalam hidup seseorang, orang itu akan berubah. Orang itu gak usah disuruh-suruh. Orang itu gak perlu ditarik-tarik atau didorong-dorong. Orang itu akan dengan sendirinya melesat di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali yang namanya mengalami Yesus muncul dalam hidup kita. Sama seperti yang namanya Gideon, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan. Dan tempat pertemuan itu menjadi tempat yang mengesankan. Sebuah perjalanan yang dialami oleh Gideon. Dan dia menyebutnya Tuhan yang hadir. Bagaimana dengan Hagar? Hagar pada waktu itu dia lari dari nyonyanya. Tiba-tiba Tuhan muncul. Dan ketika Tuhan muncul, hidup Hagar mengalami perubahan. Perkara-perkara Tuhan muncul, itulah yang mengubah hidup kita. Dan setiap kali Yesus muncul, pasti membuat hidup seseorang itu melesat di hadapan Tuhan. Kekristenan tanpa mengalami Tuhan, itu akan meleset. Apa yang kita dapat dari Tuhan, kalau tidak ditopang dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka lihat, itu akan terjadi penurunan. Kekristenan itu ada tingkatan. Kekristenan itu ada level. Kekristenan itu setiap kali masuk dalam tingkatan dan levelnya, selalu dibangun dua hal tadi. Melihat dan mengalami. Dan Yesus muncul